شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد والتابعين أجمعين أما بعد. Hadirin para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pembicaraan di sini ini pembicaraan babnya adalah bab jamaah tabligh ini, yaitu jur untuk mengeluarkan jamaah tabligh. Jadi ini tidak hubungannya bukan dengan madrasah Al-Fatah, bukan. Tabligh itu hubungannya adalah dengan yaitu pusatnya tabligh-nya di India, yaitu Nizamuddin, Masjid Nizamuddin. Paham? Nah, ini bukan, tidak ada hubungan dengan Al-Fatah. Tetapi Al-Fatah ini dulu Yai Mahmud, dulu muassisnya Pondok Al-Fatah ini pernah sowan ke sana, ke Nizamuddin, kepada Maulana In'amul Hasan. Kemudian beliau minta ijazah untuk mengamalkan jamaah ini untuk bergabung dengan Nizamuddin, untuk bergabung dengan Nizamuddin bersama Maulana In'amul Hasan. Jadi dulu yang meminta jamaah ini, amalan ini adalah Yai Mahmud, supaya dihidupkan amalan tabligh di masjidnya, di Masjid Temboro ini, dan bergabung bersama jamaah yang ada di Nizamuddin atau masjid yang ada di Nizamuddin, Banglawali Masjid. Paham? Ini paham ini. Jadi Banglawali Masjid ini pekerjaan dakwah ini pekerjaan ini bukan programnya Pondok Al-Fatah. Program dakwah ini bukan program Pondok Al-Fatah, bukan. Tetapi dakwah ini kalau kita sudah masuk ke dalam bab dakwah, yang memprogram dakwah tabligh ini adalah langsung dari sana Nizamuddin. Ini difahami. Jadi kamu ini di dalam Al-Fatah ini yang mau keluar, ini di madrasah memberi cuti kalian selama 40 hari. Yang pengen keluar diizini, boleh keluar, ikut jamaah Nizamuddin ini, jamaah tabligh. Paham? Nah begitu. Jadi ini bukan programnya Al-Fatah. Kalau kamu ada masalah-masalah dengan urusan jamaah tabligh, maka urusannya adalah dengan markas, dengan Nizamuddin, bukan dengan Al-Fatah. Al-Fatah tidak ngatur jamaah tabligh, dan jamaah tabligh tidak ngatur madrasah Al-Fatah. Ini bisa difahami nggak ini? Bisa pahami ya? Nah, biar kamu itu paham dan kamu bisa cerita sama orang tua kalian juga. Ya cerita ini masalah ini. Nah, saya memang pengen ngomong urusan kepengurusan ini. Jadi jamaah tabligh ini ada satu susunan kepengurusan. Di sana itu ada pimpinannya dan ada kiainya. Jamaah tabligh ini kiainya bukan saya, pimpinannya bukan saya. Paham? Pimpinan jamaah tabligh itu yang sekarang ini adalah Maulana Sa'ad, yang ada di India Nizamuddin, yang kemarin ada di Malaysia. Kami juga bertemu semuanya dengan Maulana Sa'ad, saya, Pak Bed, dan seluruh surah-surah Indonesia. Kenapa saya harus bertemu? Kenapa Pak Bed harus bertemu? Bukan karena saya itu kiainya Al-Fatah, bukan. Bukan karena Pak Bed itu juga tanggung jawab Al-Fatah, bukan. Tetapi karena saya dan Pak Bed itu adalah Syuro Indonesia. Paham enggak? Tadi ketemunya karena Syuro. Kalau bukan Syuro, walaupun kiai enggak boleh ketemu. Paham? Ini hubungannya, ini ada susunan kepengurusan di sini ini. Dan jumlah surah Indonesia di sini ini, di Indonesia ini itu ada 15. Jumlahnya ada 15. Semuanya kemarin itu yang 14 datang semuanya, dipanggil oleh Maulana Sa'ad,
kemudian dikasih mudzakarah di sana. Hanya khusus surah, yang tidak surah tidak boleh. Begitu. Di surah itu apa? Pengurus surah itu adalah orang yang ditugasi oleh Maula Sa'ad untuk khidmat jamaah tabligh ini. Kasih itu untuk khidmat jamaah tabligh. Nah, itulah surah-surah di sana itu dikumpulkan banyak nasihat-nasihat yang di sana itu. Nanti juga akan saya ulang pembicaraan saya nanti ketika malam Jumat. Atau nanti malam Ahad atau malam Sabtu, malam Ahad tak ulang lagi masalah ini biar betul-betul faham betul masalah bagaimana jamaah tabligh itu. Di sana itu Maula Sa'ad itu mempunyai ahlu syura juga, yaitu pembantu-pembantu beliau seperti Maulana Syehzad, Maulana Saukat, seperti Bayi Mursalin, seperti juga Maulana Syamim, juga banyak di sana itu yang mengelilingi Maula Sa'ad, yang mereka ini membantu Maula Sa'ad di dalam menjalankan jamaah tabligh di seluruh dunia ini. Kita ini jamaah tabligh yang ada di Temboro ini hanya satu titik, satu debu daripada jamaah-jamaah yang ada yang menyebar di seluruh dunia. Kecil sekali, Temboro itu kecil. Nah, Temboro itu sebetulnya madrasah. Nah, jamaah tablighnya itu kita ngambil program ekstra kurikulernya itu mengikutkan santri-santri untuk ikut jamaah tabligh. Jamaahnya Maulana Sa'ad ini. Bukan jamaah saya, ini jamaahnya Maulana Sa'ad. Dari sini ini. Kemudian dari orang sekitarnya Maulana Sa'ad itu atau syurahnya, menteri-menterinya Maulana Sa'ad itu, itulah yang ngurusi jalannya jamaah-jamaah di seluruh dunia. Maka ada yang dikirim 4 bulan sekali atau setiap tahun sekali datang ke Indonesia untuk nengok keadaan jamaah tabligh di Indonesia, datang ke Malaysia, datang ke sana, datang ke seluruh dunia. Setiap negara didatangi terus diputeri seperti itu. Kemudian ada wakil-wakil lagi itu, ada wakil-wakil lagi. Setiap negeri itu beliau Maulana Sa'ad ini itu amirnya jamaah tabligh ini mempunyai pengurus-pengurus di negeri-negeri itu yang namanya syura-syura. Namanya syura-syura. Syura itu ahlu syura, orang yang memusyawarahkan jamaah itu biar bisa jalan di negeri. 15 syura, 15 anggotanya di Indonesia ini supaya menjalankan jamaah tabligh ini di Indonesia bersatu, rukun, tidak terpecah belah. Itu tugas mereka, tugas syura-syura itu. Di antara syuranya ya itu saya, Pak Bet, Pak Dede, Pak Ali Mahfudi, Pak Masruhan, Pak Agus, Pak Rahmat, Pak Maulana, nanti ada sampai 15. Ada Pak Husnul Hud, itu Tanjung Pinang. Nah, itu mereka itu yang sebagai pengurus jamaah ini, pengurus jamaah yang ada di Indonesia. Begitu, itu yang mengendalikan jamaah di Indonesia ini. Jadi nggak ada, semua jamaah tabligh itu ya rujuknya semuanya kepada pimpinannya, amirnya, yaitu ke Maula Sa'ad, bukan ke Temboro, bukan ke Jakarta, bukan kemanapun, tetapi rujuknya mesti kepada amirnya. Dari 3 orang ini, biar kamu paham ya, dari 15 orang itu dipilih 3 orang lagi sebagai bagian pimpinan musyawarah, bagian memutus musyawarah. 3 orang itu adalah Pak Ali Mahfudi, karo Pak Agus, karo Ustadz Masruhan. Hanya 3 orang tak. Dan itu wajib tinggal di Jakarta sana. Kemudian di sini banyak markas-markas yang di seluruh Indonesia ini, banyak markas-markas. Dan Maula Sa'ad menetapkan bahwa markas Indonesia itu adalah Masjid Al-Muttaqin ya, Kebon Jeruk. Itulah masjid yang dipilih sebagai markas pusat untuk Indonesia. Maka siapa saja yang dijadikan penanggung jawab atau bagian faisalah mesti harus khidmat di sana itu 4 bulan di dalam 1 tahun. Seperti itu ke orang tadi
itu Pak Agus, Pak Ali Mahfudi, Pak